Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Yang saya hormati para ajengan, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita semua, Bapak Kiai Haji Nur Jamil Ade, Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda 537, yang mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditambahkan lagi istrinya, amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Kusnadi, para ustadz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mekar Mulia, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kadus, Bapak RT, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita kumpul di sini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rabbun Ghafur. Atas nikmatnya lah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita, menggerakkan kedua tangan kita untuk hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita Allah catat sebagai amal kebaikan yang akan kita temukan di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan curahkan keharibaan alam baginda tercinta, yakni Habibina wa Nabiyina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya saya duduk di sini grogi Pak, karena di belakang saya banyak guru-guru saya, senior-senior saya, tapi ya dengan keterpaksaan saya menghadiri undangan dari Bapak Iwan. Mudah-mudahan ceramah saya ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dari tadi saya dengerin, saya ini bukan orang Bandar Lampung Pak, cuma perbatasan dengan Bandar Lampung, tapi agak keren dikit lah orang Bandar Lampung ya. Sebenarnya saya asli orang Lampung Selatan, tinggal di Merbau Mataram, kecamatan Merbau Mataram, perbatasan dengan Bandar Lampung. Jadi saya juga pendukung salah satu di antara calon Bupati Lampung Selatan, antara Hipni, Antoni, dan Nanang. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir di masjid baru ini walaupun belum selesai dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah apapun yang kita sumbangkan, apapun yang kita korbankan demi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq pernah berkata, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi SAW kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan sebagian hartanya
menginfakkan sebagian hartanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka mereka semua akan bareng bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu tong khawatir, lamun ibu sudah nyumbang uang, nyumbang harta, bahkan tadi kata bapak yang sambutan ada yang nyumbang balongnya ya untuk perayaan Maulid Nabi, gabusna di ala, jairna di ala, bahkan di RNKB buat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan bersama-sama Abu Bakar Siddiq di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man azama maulidin Nabi SAW kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, memeriahkan, membesar-besarkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, walaupun pada saat ini perayaan Maulid Nabi enggak sebesar tahun-tahun kemarin, Pak. Bahkan di Bandar Lampung juga sepi sekarang, Pak. Ustadz pada bangkrut, Pak, gara-gara COVID-19. Job juga pada nggak ada sekarang. Alhamdulillah Mang Iwan telepon jauh ke berangkat, mudah-mudahan ditambahan lah. Saking sepinya, kenapa? Ada COVID-19, perayaan dilarang, ini itu dan dilarang. Tukang taruh bangkrut, tukang song sistem gak jadi gara-gara COVID-19. Makanya mudah-mudahan si COVID-19 segera berakhir dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di Republik Indonesia tapi di seluruh dunia. Allah angkat wabah penyakit ini, amin ya rabbal alamin. Makanya Syekh Ahmad Al berjanji pernah berkata, kalau seandainya kita tidak ingin dikenakan penyakit dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca sholawat tibil qulub. Gak usah banyak-banyak, Pak, 4000 kali aja sholawat tibil qulub. Sanggup, Pak? Sanggup. Penyakit apapun, kata Habib Nopel Al-Idrus, beliau mendengar perkataan dari gurunya Habib Hasan Quraish Al-Baharun di pesantren dakwah, setiap ada penyakit, seganas apapun penyakit itu, dengan sholawat tibil qulub penyakit itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi corona. Corona itu bukan termasuk penyakit ganas. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca 3 kali aja sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh penyakit-penyakit yang ada di kampung kita, sehingga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan corona tidak datang ke kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi enaknya sholawat tibil qulub diiringi dengan hadroh. Mudah-mudahan pada hadrohnya bisa ya, karena suara hadrohnya enak. Kalau saya jelek mangga, cuma kurang enak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawamiha wa afiyatin abdani wa shifaya wal muril absari wa diya
Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita hadir di sini, kumpul di sini, tujuannya apa sih? Tujuannya semata-mata karena cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan modal cinta kepada Nabi itulah insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Thohir Al-Kab, beliau pernah bercerita, ada seorang badui yang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang badui, ya Rasul, kapan terjadinya kiamat? Ya Rasul, kapan kiamat itu terjadi? Kemudian Rasul berkata, hei orang badui, sudah beraninya engkau berkata tentang kapan kiamat? Sudah punya amal apa sehingga kau berani menanyakan tentang kiamat? Sudah punya bekal apa sehingga kau berani menanyakan tentang kiamat? Apa jawab orang Badui? Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Ibadah saya kurang ya Rasulullah. Sholat saya masih banyak yang kurang ya Rasulullah. Bacaan Al-Quran saya banyak yang kurang ya Rasulullah. Tapi saya punya modal satu, yaitu rasa cinta kepadamu. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sini orang Badui. Rasul langsung mendoakan orang Badui, hei orang Badui, engkau akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, modal rasa cinta kepada Nabi, orang Badui didoakan masuk surga oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah, kata Rasul. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sholat kita banyak yang kurang, Pak. Ibadah kita tentu banyak yang kurang. Kita manusia biasa, banyak salah, banyak lupa. Bacaan Al-Quran kita kurang, sedekah kita kurang. Siapa tahu dengan rasa cinta ini kepada Nabi, kita muliakan Nabi, kita agungkan Nabi di saat orang-orang menghina Nabi. Sekarang ini sudah banyak orang-orang yang berani menghina Nabi. Presiden Prancis laknatullah, dia berani menghina Nabi kita, junjungan kita, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Dia berani menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dengan rasa cinta ini kita tetap bangga, kita tetap memuliakan dengan perayaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan kita mempunyai rasa cinta kepada Nabi, kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dan kita kumpul di sini bukan hanya cinta kepada Nabi. Tentunya kita ini semua ingin diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam satu riwayat, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat di Mauqit, berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat sampai di pintu gerbang surga, beliau tidak berani masuk surga sebelum umatnya kumpul dan bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang datangnya hampir dekatan dengan Rasul, ada yang mungkin setengah, ada yang mungkin masih jalan kaki di atas jembatan Shiratal Mustaqim, tergantung amal ibadah kita. Ada yang mungkin mampir dulu, ada yang mampirnya ke A'raf. Yang mampir ke A'raf itu yang amalnya seimbang, amal ibadahnya itu seimbang. Dijelaskan di dalam surat Al-A'raf bahwa orang-orang A'raf itu adalah orang-orang yang amal seimbang antara kebaikan dan kejelekan. Kalau dinilai kebaikannya 5, kejelekannya juga 5. STMJ lah, sholat terus maksiat jalan, sedekah terus judi oke, seperti itu. Ke masjid oke, mabuk oke, tua komo lah, seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, jadi orang-orang penduduk A'raf itu diantaranya orang yang amalnya seimbang, tapi pasti masuk surga.
Jangankan yang di Arab, di dalam neraka pun selagi masih ada iman di dalam hatinya tetap akan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul tidak mau masuk duluan, ingin bareng dengan umat-umatnya, sehingga Rasul mencari ini, mencari itu, mencari simpulan dan lain sebagainya. Sebelum kumpul semuanya, Rasul tidak mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menunggu umat-umatnya. Maka dari itu pertanyaannya, apakah kita termasuk umat Rasul yang ditunggu kehadirannya di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Pantas enggak kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi di dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa ternyata umat Rasul itu ada cirinya, ada syarat-syaratnya. Di dalam surat Al-Fat Allah jelaskan, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ternyata di dalam Al-Qur'an Allah sudah gambarkan, Allah sudah menjelaskan, Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa umat Nabi itu ada ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang termasuk ciri-cirinya kita ada di situ. Amin ya rabbal alamin. Mana ciri-cirinya? Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang akan bersama Muhammad. Pertama, asyidda 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Kalau dulu tegas terhadap orang-orang kafir dengan cara berperang, siapapun yang menghina Nabi, siapapun yang menghina agama, maka perang. Sekarang kan kita duduk di negara Republik Indonesia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita harus berangkat ke Perancis untuk perang pada orang yang menghina Nabi? Atau berangkat kemana saja untuk berperang, untuk melawan kafir-kafir Quraisy? Kita duduk di Republik Indonesia dengan hukum Pancasila. Bagaimana ketegasan kita terhadap orang-orang kafir? Ketegasan kita terhadap orang-orang kafir adalah stop budaya orang-orang Barat, budaya orang-orang Yahudi, budaya orang-orang Nasrani yang akan menghancurkan generasi muda kita, yang akan menjauhkan kita dari Al-Quran, menjauhkan kita dari Sunnah, menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang sudah terbukti, Pak, di mana figur non muslim sudah ditawarkan sedemikian rupa kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita yang ditiru itu bukan contoh Nabi, yang ditiru itu bukan akhlak Nabi, yang diikuti itu bukan akhlak yang diteladani oleh baginda Nabi, tapi yang diikuti adalah artis-artis sinetron. Sehingga pakaian di zaman sekarang, waduh, ibu-ibu juga kalau keluar rumah, masya Allah, di sini aja pakai kerudung. Kalau keluar rumah mah belum tentu, tapi mudah-mudahan orang babakan Citi mah maju ya, pakai kerudung semua kalau keluar rumah. Amin ya rabbal alamin. Yang nggak pakai kerudung kelihatan, kerudungnya nengsol. Jangan dibenerin Ibu Markona, kelihatan. Kalau dibenerin tambah kelihatan aja. Ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, pakaian yang ditawarkan oleh non muslim, sehingga masya Allah berpakaian itu kan rupa-rupa. Ada yang berpakaian cutbray, di atas merecat, di handap ngagebray, jadi kaciri pahana. Ayah yang berpakaian cucut, di atas merecat, di bawah juga merecat, ya, seperti lekuk tubuhnya kelihatan. Iya pakai kerudung, tapi boolna ketempo. Iya pakai kerudung, tapi pahana meniketan dengan ngelejing. Ada yang braicut, di atas ngagebray, di bawahnya pakai androk tapi panjang, pakai tentop doang, ting bading. Ada yang bray-bray, di atas ngagebray, di bawah ngagebray, tangan dipanjang nama. Oh loba ngagebray.
Makanya Ustadz suka bingung kalau naik angkot, dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Makanya solusinya adalah melihatnya seperti ini. Dengan segi pakaian mereka tawarkan, sehingga apa yang terjadi? Anak muda kita, bahkan istri kita, naudzubillah, bahkan ayeuna dengan media ditawarkan dengan gencarnya kepada kita agar kita jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana anak-anak kita sekarang sudah berani keluar rumah dengan pacarnya karena lihat sinetron, sinetron Dilan seperti itu, dengan romantisnya dia peluk seperti itu suami calon pacarnya. Makanya kelihatan kalau yang suami istri pasti kelihatan naik motornya. Kalau suami istri itu nggak bakalan peluk, Pak. Suami istri itu kan sekarang zaman kebalik. Kalau suami itu duduknya itu boncengan seperti itu, ya istri kita kan seperti ini. Kalau duduk seperti ini kayak tukang ojek ya suaminya. Duduk nggak mau, ada jarang. Kalau bawa istrinya nangkep seperti ini, jarang. Tapi kalau pacaran coba meniru orang-orang barat, meniru artis sinetron, dia peluk erat pacarnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan yang lebih gilanya, bapaknya nggak marah, ibunya malah seneng anaknya dibawa sama cowoknya. Dan bahkan zaman sekarang ini, bapak-bapak ibu-ibu, maaf, zaman sekarang ini bapak ibu lebih takut kalau ayamnya nggak datang, kalau ayamnya nggak pulang, ketimbang takut anaknya nggak pulang. Bener itu. Coba kalau kita punya anak ayam jam 6 sore atau jam setengah 6 sore, udah kelabakan, nyari ke tetangga, ke ibu ini, wah sibuk nyari anak ayam ya, takut anak ayamnya hilang. Kalau anak perawan jam 10 pulang, anteng-anteng saja, tenang-tenang saja. Naudzubillah summa naudzubillah min. Itulah budaya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sengaja membuatkan media tontonan yang akan dijadikan tuntunan oleh kita. Kalau ibu-ibu zaman dulu mah tiap habis maghrib bacaannya Al-Quran, sholawat, berjanji, enak ya zaman dulu. Kalau berangkat ngaji itu ibu-ibu pada ngaji pakai lampu totoknya bergelamanya. Ayeuna mah masya Allah yang ditonton tuh sinetron bawang merah bawang putih. Ibu lebih tahu sama Joda Akbar ketimbang tahu siapa yang mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia berapa Rasul ditinggal oleh bapaknya, oleh ayahnya Abdullah? Kadang nggak tahu. Tapi kalau si Joda Akbar bawang merah bawang putih tahu nama-namanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Banyak sekali budaya-budaya orang-orang kafir, budaya-budaya orang non-muslim yang ditawarkan kepada kita, yang sudah masuk ke kampung-kampung kita, sehingga apa yang terjadi? Tuntunan dijadikan tontonan. Perayaan Maulid Nabi tiap tahun kita adakan hanya sekedar tontonan belaka. Tapi tuntunan yang sebenarnya yang ditawarkan dari peringatan Maulid Nabi tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan tontonan yang ada di televisi kita jadikan sebagai tuntunan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Apakah yang seperti ini ingin diakui sebagai umat Nabi? Padahal Allah sudah menawarkan tegas terhadap orang-orang kafir, jangan ikuti budaya orang-orang kafir. Tapi kenapa kita ingin diakui sebagai umat Nabi, tapi budaya orang kafir kita ikuti? Bahkan yang lebih aneh, kalau di sana ya di Merauke Mataram, ibu-ibu hobi senam. Di sini senam nggak? Hobi senam. Dan yang anehnya lagi suaminya, maaf ini mah, akang punten ya tadi. Yang lebih anehnya itu suaminya ngizinin senam. Saya mau nggak ridho kalau istrinya senam, masa senam? Haredang, panas. Suaminya senam, istrinya senam, dan suaminya ngizinin untuk senam. Kelihatan buah dadanya, kelihatan bokongnya dengan laki-laki. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik.
kita ingin diakui sebagai umat Nabi, tapi tidak ada ketegasan terhadap budaya Barat yang ingin menghancurkan dan menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Allah menawarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi umat Rasul, maka tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan ikuti mereka, jangan jadikan mereka sebagai tuntunan bagi kita. Kita jauhi mereka, kita kembali kepada Al-Quran. Jadikan Rasul sebagai uswah yang baik, teladan yang baik, figur yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Insya Allah pemimpin akan jaya di dalam memimpinnya kalau mengikuti Rasulullah SAW. Rumah tangga pun akan baik, rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah kalau yang ditiru adalah keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasul pemimpin kita bukan hanya memimpin satu keluarga, bukan hanya memimpin satu desa, bukan hanya memimpin satu kecamatan, tapi seluruh dunia. Rasul sukses di dalam memimpin menyebarkan Islam sampai ke negara Indonesia. Oleh karena itu, mari kita contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi di dalam memimpin kenapa sukses? Karena lisannya inilah lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur. Makanya Nabi sukses memimpin dunia ini, memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya. Kenapa? Mulutnya itu suka dijaga. Dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak banyak gibah, nggak banyak ngomongin kejelekan orang. Karena suatu kampung, suatu negara, bahkan suatu dunia akan hancur gara-gara mulut. Lisan ini akan menentukan salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia karena dengan menjaga lisannya. Rumah tangga bisa hancur dengan lisan, keluarga bisa hancur dengan lisan, bahkan masyarakat akan hancur dengan lisan gara-gara lisan. Bahkan kemarin, ya Allah, saya mengeriu. Kemarin itu sebelum pemilihan presiden, tapi alhamdulillah sekarang ya dengan adanya COVID-19, pemilu pilkada nggak gontok-gontokan, nggak saling serang-serangan dengan kata-kata. Kenapa? Nggak ada kampanye seperti itu. Makanya alhamdulillah adanya COVID juga mengandung berkah juga. Coba kalau misalkan nggak COVID-19, dukung ini, saling ini itu dan lain sebagainya, gara-gara lisan. Saya kemarin sebelum presiden dilantik, sebelum pemilu presiden, kita ini kayaknya bukan manusia. Maaf, ini kita bukan manusia. Karena pada saat itu cuma ada dua hewan, pertama cebong, kedua kampret. Mohon maaf. Sebelum pemilu presiden, pertama cebong, kedua kampret. Yang dukung Jokowi cebong, yang dukung Prabowo kampret. Dan saya termasuk kampret. Iya, kenapa? Gara-gara lisan. Sehingga saling adu argumen, pecah belah, terbagi dua kubu, saling mengejek, saling menghina. Hampir hancur negara Indonesia gara-gara lisan. Makanya siapapun yang memimpin negara ini, siapapun yang memimpin daerah ini, siapapun yang memimpin kepala desa ini, lisan yang harus dijaga. Walisan dzakirun, lisan yang selalu berzikir. Bapak Kades bisa hancur gara-gara lisan. Bapak Kades bisa naik gara-gara lisan. Mungkin Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah ada yang nggak senang, ada yang senang, semuanya tergantung lisan. Makanya kalau ingin masyarakat kita contoh Nabi, walisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir, nggak banyak ngomongin orang, nggak banyak gibah. Wa qalbun syakirun, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang diberikan oleh Allah kita bersyukur. Yang dapat BLT, yang nggak dapat BLT, yang penting bersyukur. Karena dengan yang tidak bersyukur itu hancur, Pak. Karena ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau nggak bersyukur, wah, kita marah-marah. Kita marah-marah. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama contoh akhlak Nabi. Di antaranya jauhi, hindari, stop budaya-budaya kafir. Contoh Nabi, lisan dzakirun, lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Insya Allah ciri yang pertama kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
Ciri umat Nabi Muhammad SAW, ruhama ubainahum. Ibu bapak Nabi itu saling cinta, saling asah, saling asuh terhadap sesama. Jangankan terhadap orang lain, jangankan terhadap keluarga, jangankan terhadap umatnya, sahabatnya, kepada musuh Nabi tetap cinta. Mana data buktinya? Ketika Rasulullah diperintahkan dakwah ke Taif, mungkin ibu bapak pernah mendengar Rasul dakwah ke Taif, berangkat 80 km dari Mekah ke Taif. Bayangkan berjalan kaki 80 km, karena pada saat itu belum ada Gojek, Pak. Saat itu belum ada Maxim, saat itu belum ada kendaraan, cuma onta dan kuda pada saat itu. Rasul tidak ada kendaraan, berjalan kaki di atas gurun pasir yang panas. Rasul berjalan kaki bersama sahabat nyampe di Taif. Beliau berdakwah, bukan sambutan hangat yang diterima oleh orang-orang Taif, melainkan cacian dan makian. Bahkan Rasul dilempari dengan batu-batu kerikil sehingga terluka pipinya, berdarah pipinya, bahkan gigi Rasul sampai jatuh. Masya Allah, Rasul manusia biasa. Rasul lari dari Taif. Di tengah perjalanan ada malaikat yang menawarkan jasa. Ya Rasul, seandainya engkau mau, gunung yang ada di sampingmu akan aku angkat dan aku lemparkan kepada orang-orang Taif. Akan aku binasakan orang-orang Taif. Luar biasa. Di saat genting ada yang menawarkan jasa, apakah Rasul diambil? Tidak. Coba kalau bapak sekarang di saat genting banyak masalah, ada yang nawarin jasa, kayaknya garong juga diangkat dari mantu kayaknya. Seperti itu. Tapi Rasul tidak. Rasul tolak tawaran jasa dari malaikat. Apa yang dilakukan Rasul? Malah Rasul berdoa. Apa doa Rasulullah? Kita tahu semua. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada orang-orang Taif. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu orang yang tidak tahu, orang bodoh. Ngapain kita lawan? Kalau kita berantem dengan orang bodoh, ya sama kita bodoh. Kalau seandainya di sini ada orang yang bodoh, yang nggak ngerti agama, nggak suka ke masjid, sukanya perbuatan maksiat, jangan dimusuhi, jangan dijauhi, dirangkul oleh kita, doakan supaya mendapatkan hidayah. Karena sejahat-jahatnya manusia pasti Allah tanamkan hidayah di dalam hatinya. Kebayang gak Pak, Fir'aun suka bunuh orang, suka mengeksekusi, ngaku Tuhan, masih diberikan hidayah di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan Fir'aun. Kejahatan kita gak sebesar Fir'aun. Kita gak pernah bunuh orang, kita gak pernah ngaku Tuhan. Kalau Fir'aun saja dalam hatinya masih diberikan hidayah oleh Allah, apalagi kita. Pasti Allah tanamkan hidayah di dalam hati kita. Suatu saat yang tadinya gak pernah ke masjid, yang tadinya gak pernah ngaji, yang tadinya bodoh di dalam agama, insya Allah doakan oleh kita, suatu saat Allah berikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, akhlak Nabi dicaci, dimaki, dihina, bahkan dilukai, dilempari batu, Nabi tidak melawan, Nabi tidak membalas. Bahkan yang menawarkan jasa Nabi tolak, tapi Nabi doakan dengan doa yang terbaik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikan petunjuk. Ini akhlak Nabi. Sehingga Nabi itu Masya Allah, Nabi Musa saja Pak, Nabi Musa saja pernah suatu ketika dia ingin menjadi umat Rasul. Kenapa? Saking hebatnya Rasul. Nabi Musa ketika berdakwah, dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sehingga berani Nabi Musa melawan Fir'aun. Dia berani. Kenapa? Dikasih Rabbi shrah li untuk keberanian. Tapi Nabi Muhammad enggak. Ketika dicaci, dihina oleh musuh, alam nasrah laka sadrak, ketenangan di dalam hati, sabar yang luar biasa. Alam nasrah laka sadrak. Nabi Musa dihina, dicaci, dia lawan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, diberi kekuatan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi tercinta, saat dihina, dicaci, bahkan diancam mau dibunuh, dia nggak lawan.
Kenapa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Diberikan hati yang tenang. Makanya contoh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau ruhama bainahum. Ayo sama keluarga, sama tetangga, jangan sampai kita gontok-gontokan, jangan sampai kurang berpecah belah, jangan sampai kurang saling musuh-musuhan. Kenapa? Nabi mencontohkan kepada kita seperti ini. Mana buktinya ruhama bainahum? Nabi dibuktikan oleh Nabi. Jadi Nabi itu berdakwah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan, dengan tingkah laku. Suatu ketika Nabi berangkat melaksanakan sholat subuh. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan sholat subuh ke Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Dia sengaja menunggu Nabi. Ciduh orang Arab, bayangin Pak. Siangnya habis makan jengkol, sorenya makan pete. Sengaja dia tidur dulu biar bau. Wok. Sengaja Nabi lewat, curah, diludahi muka baginda Nabi besar Muhammad SAW. Muka yang indah, muka yang sangat ganteng, yang kegantengannya itu tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Karena 50% kegantengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, 25% diberikan kepada Nabi Yusuf, 15% diberikan kepada saya, sisanya buat bapak-bapak, bagikan satu-satu. Muka yang ganteng, yang indah diludahi. Ludah orang Arab, bayangin Pak, ludah orang Arab, Masya Allah, tinggi badannya, hitam pula, aduh, kelek nage bau, cenah jadi. Dan pernah kan itu nagenan, taros we kan atas kantos, doakan we ku bapak-bapak mudah-mudahan kesa berangkat kan itu, amin, amin ya robbal alamin. Diciduhan Rasul, muka yang begitu indah, makhluk terindah yang pernah diturunkan oleh Allah. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tiba-tiba bayangkan berangkat sholat subuh diciduhan. Pak Iwan mah belum tentu sanggup Pak. Berangkat dari rumah ke sini ayo nyiduhan. Si Abah mah jadi udah mah. Si Abah nyiduhan. Mah jadi udah. Mang Iwan dong, Bang, cuy, sholat subuh. Ini maksudnya langsung ngajengkang, bawa bedog, di kadek. Tapi Nabi enggak. Nabi senyum, smile, senyum indah. Para gadis lihat senyumnya indah. Senyum indah. Tenang, Nabi berangkat lagi ke masjid, pulang dari masjid. Esok harinya lagi ditunggu lagi sama orang kafir Quraisy bajingan kemikir. Nabi ditunggu lagi, berangkat lagi, diludahin lagi muka Nabi. Tenang, Nabi berangkat. Esoknya lagi, berangkat lagi Nabi ke masjid, diludahin lagi Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tapi tenang, malam keempat Nabi berangkat, tiba-tiba yang meludahi nggak ada. Nabi kaget, mana yang meludahi? Kata sahabat, nggak ada ya Rasul. Kok nggak ada? Beliau sakit. Waduh, saya kangen sama ludahnya. Masya Allah, kangen sama ludahnya. Ayo para sahabat, nanti habis sholat subuh kita jenguk orang yang suka meludahi. Ada nggak yang seperti itu? Yang khianat, yang musuhin kita, yang ngeludahin kita jenguk bareng. Ada nggak seperti ini di sini? Ada. Bawa teman 40 dibakar 5 anak paling enak. Tapi Nabi enggak. Setelah sholat subuh Nabi berangkat ke rumah orang yang meludahi. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya Muhammad. Ada apa kesini kamu kesini? Saya mau silaturahmi. Mau ngajak berantem nanti dulu, saya lagi sakit. Enggak, saya mau silaturahmi. Dengan hati yang terbuka, si bajingan kafir Quraisy yang pada saat itu memusuhi Nabi membukakan pintu Nabi. Aduh, lihat muka Nabi, Masya Allah, indahnya muka Nabi sehingga tercengang. Kenapa? Saudaranya, kerabatnya tidak ada yang menjenguk sekalipun, tapi musuhnya yang tiap hari diludahi mukanya, orang yang pertama menjenguk dia. Luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, saat ini juga saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Kenapa bisa seperti itu? Ruhama ubainahum, saling asah, saling asuh. Cintanya Nabi itu bukan hanya terhadap sesama, tapi musuh Rasul cintai. Makanya Nabi sukses karena menanamkan rasa cinta kepada sesama. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama contoh akhlak Nabi. Jadikan momen ini untuk mempererat tali silaturahmi yang tadinya renggang menjadi dekat, yang tadinya anggang menjadi rapat deui, yang tadinya saling musuhan, saling maaf-maafan pada malam ini. Yang masih ada dendam di dalam hati dengan sesama, ayo ruhama ubainahum. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi, ayo kita saling maaf-maafan. Ulah saling bermusuhan, ulah ieu mah jeung tatangga silih baudan, jeung tatangga silih tepatanya, jeung dulur tepatanya. Tidak ada momen di mana saling silaturahmi, saling bersatu, saling berkumpul menjalin persatuan dan kesatuan. Tapi ini malah gontok-gontokan perpecahan. Beda partai wajar, beda pilihan wajar, tapi jangan jadikan beda pilihan itu menjadi sumber perpecahan. Ada yang milih Antoni, ada yang milih Hipni, ada yang milih Nanang. Silakan, hak demokrasi, tapi jangan beda pilihan menjadi kita berpecah belah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Begitupun nanti sebentar lagi di tempat saya juga sama. 2021 akan ada pemilihan desa, kepala desa. Di sini pun sama, akan ada kepala desa. Yang mendukung Bapak ini silakan, yang mendukung Bapak Nasiwan silakan, yang mendukung pendukung lain silakan. Tapi ingat, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Ruhama ubainahum tetap ditanamkan. Jangan sampai gara-gara pilihan kita berpecah belah. Jangan sampai gara-gara pilihan kita nggak saling bertanya. Jangan sampai gara-gara pilihan kita salaman yang cuma hanya lebaran saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, maka ciri yang nomor kedua, Rasulullah SAW mempunyai umatnya, mempunyai ciri-cirinya sebagai umat Nabi. Ruhama ubainahum, tarahum ruk'an sujada, saling asah, saling asuh, saling mengayomi, saling mengangkat, dan saling mendukung, saling bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kawin deui. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Yang nomor ketiga, tarahum ruk'an sujada. Tapi sebelum yang nomor ketiga, karena pesan dari panitia mau ada kori, mau ada tilawat Al-Quran. Nah, jadi di intermezzo dulu, istirahat dulu. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari kori kita. Ini pesan dari panitia. Mangga silakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Mursyid Waqtan wa Mahalan Muqaddam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Yang nomor ketiga, tarahum ruk'an sujada. Ciri umat Nabi Muhammad SAW yang digambarkan oleh Al-Quran, tarahum ruk'an sujada. Dia tidak pernah meninggalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias umat Nabi Muhammad mah kara ninggalkeun salat. Sesibuk apapun, secapek apapun, sariweuh apapun, umat Nabi mah pasti menyempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah, di dusun Babakan Raya ini masjid sudah hampir selesai. Mudah-mudahan pembangunan selesai, yang sholatnya makin rame. Sholat subuhnya insya Allah sampai keluar di Jorong. Mudah-mudahan makin rame ya. Dengan masjid yang baru membangkitkan semangat kita untuk rame-rame memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah sesulit apapun, dengan sholat Allah akan mudahkan. Sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun ekonomi kita, maka pintu keberkahan dan pintu rezeki ada di dalam sholat. Allah itu manggil tiap hari kepada kita, hayya ala sholah, hayya ala falah. Ayo sholat, ayo aku akan berbagi kebahagiaan. Terkadang kita mah, masya Allah,
ngangkat padi 1 ton kuat, 50 kilo kuat, tapi ngangkat lengan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kadang mah leles, kadang mah capek. Sholat maghrib masih ayah di kebon, cek makna bapak kera balik sholat tuh maghrib, maghrib mah isuk di ayah deui. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Pulang maghrib, isya kecapean, subuh kaberangan, duhur keur di sawah, asar tanggung paculaneun can beres. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Padahal dengan sholat itu Allah bukakan pintu keberkahan. Mana buktinya? Setiap hari kita sholat, maka setiap hari kita berdoa dengan doa yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo kita buktikan mana doa itu. Doa ketika duduk di antara 2 sujud. Kita baca duduk di antara 2 sujud. Kalau sholat duhur berarti 4 kali, sholat asar 4 kali, sholat maghrib 3 kali, isya 4 dan subuh 2. Berarti sebanyak 17 kali kita berdoa, doa duduk di antara 2 sujud. Kalau kita khusyukkan meminta pada saat kita duduk di antara 2 sujud, luar biasa doanya. Bahkan mungkin kita bisa meneteskan air mata dengan doa itu. Allah Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku, maafkan dosa-dosaku. Begitu banyak dosa yang aku lakukan, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Banyak kekhilafan dan kesalahan ya Allah. Warhamni ya Allah, berikan rahmat kepadaku. Tanpa rahmat dan kasih sayang, aku ini tidak akan menjadi apa-apa ya Allah. Dengan kasih sayangmu akan menghantarkan diriku ke dalam surga ya Allah. Dengan rahmatmu akan menghantarkan aku mendapatkan ridho darimu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepadaku ya Allah. Wajburni ya Allah, cukupkanlah hidupku ya Allah. Hidup yang paling nikmat itu adalah hidup cukup. Saur Kang Eman mah waluya, waktu perlu ayah. Hidup yang paling enak itu waluya, waktu perlu ayah. Kajen tebukan naon ge, yang penting waktu butuh mobil ayah, waktu butuh jang dahar ayah, waktu jang budak sekolah ayah, waktu jang jalan-jalan ayah, waktu jang beli baju ayah. Yang penting waluya, waktu yang budut ayah. Seperti itu. Yang kudu di Samsung ya ayah, rezekinya seperti itu. Wajib murni, tadinya waktu jangkau, jangkau ini, insyaallah can ayah itu mah. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa ketika sholat wajib murni, ya Allah, cukupkanlah hidupku ya Allah. Warfa'ni ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Walaupun aku hina di dunia ini, kerjaanku cuma tukang macul, kerjaanku cuma supir, kerjaanku cuma tukang ngalak-kalapa, tukang ngangon ini ya Allah. Tapi walaupun hina di dunia ini ya Allah, walaupun aku tukang ngaramet sekalipun, tapi aku ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti Uwais Al-Qarni yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, aku ingin mulia di hadapanmu ya Allah. Warzuqni ya Allah, paparin rezeki anu halal anu thayyibah. Wahdini, paparin hidayah ka abdi ya Allah. Tunjukkan jalan anu terbaik ka Allah, ka abdi ya Allah. Jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan anu lurus, sehingga abdi tiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintahmu ya Allah. Wahdini ya Allah, tunjukkan hidayah kepadaku. Wa'afini ya Allah, paparin abdi kesehatan. Karena nikmat yang paling luar biasa besarnya adalah nikmat sehat jasmani dan rohani. Buat apa makanan nikmat segala macam ayat, tapi kurang dalam keadaan sakit tidak akan nikmat. Mobil ayat, rumah gedong sigrong, harta ngalayah di tengah imam, pamajikan obat misalkan, kebun luas, sawah hektaran, tapi kurangnya diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, stroke, ekonomi. Tidak bisa menikmati. Jangankan stroke, diberi nyeri buntung ya Allah geus gaulan. Rendang ayam, sate ayam, coba kurang nyeri buntung, aduh nyeri. Nges ripuh diberi nyeri buntung kena. Jadi
nikmat luar biasa itu adalah nikmat sehat. Sanajan dahar saayatna, pamajikan saayatna, sehat mengenah. Ya, coba mau diberi sehatnya, dahar, jeung sambal, jeung jengkol, sayur asem, lauk asin, kurang keur macul, dianteran kupun bojo, akang tuang heula, uhun neng, uhun nyai, masya Allah, kurang ngaecakeun pacul, kemudian berangkat ke pinggir sawah, ke saung, makan bersama berjamaah dengan istri. Lamun sehat mah nikmat. Walaupun kan cuma dengan sambal, nasi liwet, nasi diakel ya, seperti itu mantap luar biasa. Naon sehat. Maka lagi sholat kita berdoa, wa'afini ya Allah, paparin kesehatan ke abdi ya Allah, sehatkan jasmani sareng rohani abdi ya Allah. Yang terakhir doa itu, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Luar biasa nggak doa ini. Kalau kita pikirkan dan tafakur serta telaah, doa ini sungguh luar biasa. Awal kita memohon ampun kepada Allah, di tengah kita minta segalanya, di akhir kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang kadang lalawora di nama doa itu. Rabbi pilih warhamni warfani Allahu akbar. Rabbi pilih warhamni Allahu akbar. Rabbi pilih warhamni Allahu akbar. Lalawora padahal doa dari Rasul. Sebenarnya kalau kita doa habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh istighfar dan doa minta udah ada di dalam sholat. Kalau seandainya kita khusyuk di dalam sholat, itulah permintaan apapun sudah ada dalam sholat. Bayangkan, minta rezeki udah ada dalam Rabbil Fili tadi, minta sehat udah ada, minta hidayah udah ada, minta kecukupan udah ada, minta apa lagi? Sudah ada semuanya di dalam sholat. Setelah sholat membaca aja wiridan sesuai dengan aturannya, baca wiridan ini tuh langsung doa udah amin. Yang penting ketika kita membaca Rabbil Fili, hadirkan Allah di dalam hati kita, hadirkan bacaan dan makna itu di dalam hati kita, maka insya Allah dalam satu hari satu malam kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu kita teteskan air mata dengan doa itu, maka insya Allah Allah bukakan pintu langit dan seluruh pintu keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya ayo tarohum ruka'an sujada. Jangan sampai kita berani satu waktu saja meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sesibuk apapun, secapek apapun, sariwah apapun, dalam urusan apapun, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sebab perintah sholat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Da Allah mah teu nitah sato. Dan teu salat mah sato. Anu teu salat mah kebo. Anu teu salat mah embe. Makanya ibu-ibu lamun boga salaki teu daek salat, berarti salat ibu sarua jeung kebo. Salaki ge lamun pamajikan tara salat berarti pamajikanana kebo. Me bisa lamun sakeluarga eta tara salat kabeh berarti keluarga kebo. Lamun aya Pak RT di dieu teu salat, Pak RT na kebo. Lamun Pak Kadusna teu salat berarti kadusna kebo. Lamun Pak Kadesna teu salat berarti Pak Kades kebo. Itu Pak tuh di ujung Pak Kadesna ada. Salat itu perintah Allah untuk kita. Jalan kita untuk mendapatkan keberkahan ya dengan sholat yang 5 waktu. Makanya diselipkan oleh Allah Ta'ala ruka'an sujada. Ciri umat Nabi Muhammad mah tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena sholat itu adalah pengakuan diri bahwa diri ini hina di hadapan Allah. Ketika kita sujud, disitulah kita merasa diri ini hina, diri ini tidak ada apa-apanya, diri ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta dan jabatan serta kedudukan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hina ketika kita sujud. Kita diciptakan dari air sperma yang tidak ada harganya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum
tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan, di atas tanah dibangkitkan dalam waktu yang ditentukan. Ayo kita renungkan, baca ayat Al-Quran itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan, di atas tanah dibangkitkan dalam waktu yang ditentukan. Ternyata manusia ini makhluk yang hina, yang diciptakan oleh Allah. Minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan, dari unsur tanah kita diciptakan, menjadi saripati makanan, dimakan oleh kedua orang tua kita. Kemudian dari air sperma, kemudian dijadikanlah kita segumpal darah, kemudian dijadikanlah kita berbentuk manusia. Dilahirkan kita ke alam dunia ini berbentuk manusia yang sempurna. Tugas kita cuma dua. Pertama, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita di alam dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk beramal soleh. Dua tugas itu yang akan menghantarkan kita menuju derajat yang tinggi di hadapan Allah. Yang tadinya hina kita, berasal dari tanah, berasal dari air sperma yang jijik, tapi kita akan menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah, asalkan tugas dua itu. Pertama ibadah, yang kedua beramal soleh. Dan setelah itu akan dikembalikan ke dalam tanah, dimasukkan kita ke alam kubur, ditempatkan kita di liang lahat, diuruk kita dengan tanah, diinjak-injak oleh sanak saudara kita, kemudian ditancapkan batu nisan di atas kuburan kita, ditinggalkan kita oleh saudara-saudara kita, ditinggalkan oleh kerabat kita, ditinggalkan oleh pemilik kita. Siapa yang akan menemani kita kecuali yang dua tadi, ibadah dan amal soleh, yang akan menemani setia kita di atas tanah nanti, yang akan menjadi selimut kita, yang akan menjadi bantal kita, yang akan menjadi kasur kita. Karena ketika kita meninggal, tidak satu pun harta yang melimpah yang akan kita bawa. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, kalau sudah mati tidak akan membawa apa-apa. Cuma selembar kain kapan yang akan membawa, yang akan membungkus badannya. Lalu apa yang kita sombongkan dan apa yang kita banggakan di negeri ini? Ternyata harta dan kedudukan tidak ada harganya. Ternyata jabatan tidak ada harganya. Ternyata apa-apa yang kita miliki tidak ada harganya setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua tadi, tugas kita dari Allah. Pertama ibadah, yang kedua amal soleh. Maka itulah yang akan setia menemani kita sehingga kita mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Dan kita nanti dibangkitkan di waktu yang sudah ditentukan, yaitu di padang mahsyar. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama kita jadikan momen ini, kita aplikasikan dalam kehidupan saya. Tarohum ruka'an sujada. Salat itu bukan hanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, tapi salat itu adalah kebutuhan kita. Kita akui bahwa diri ini adalah ciptaan Allah yang wajib bersyukur dan bertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor selanjutnya, tarohum ruka'an sujada, yabtaguna fadlan minallah. Ciri umat Nabi suka mencari keutamaan di sisi Allah. Apa keutamaan di sisi Allah? Sunnahnya, sodakohnya. Insya Allah yang nyumbang semen, yang nyumbang lampu, yang nyumbang uang, yang nyumbang tenaga, itu dalam rangka mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang wajibnya sudah, tinggal keutamaannya, sunnahnya. Maka insya Allah mudah-mudahan saya doakan warga Babakan yang sudah dan warga-warga yang lain yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi yang berhak mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ya betaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri umat Nabi mah di keningnya terlihat bekas sujud. Artinya suka sujud di malam hari, di saat orang lain tertidur, di saat orang lain terlelap, di saat orang lain pada ngorok, kita bangun, kita bermunajat kepada Allah, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon ampun, kita banyak istighfar kepada Allah karena kita akui bahwa diri ini banyak salah, banyak khilaf, banyak kelakuan-kelakuan yang belum sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ciri umat Nabi yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bekal kita dan kita diakui sebagai